Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan menceritakan kisah tentang seorang bocah kecil yang sudah tinggal di dalam hutan selama bertahun-tahun hanya dengan ayahnya saja. Suatu hari, bocah itu tak sengaja menemukan seorang bocah lain yang seumuran dengannya dan mereka pun akhirnya berteman baik. Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba mereka diserang oleh para zombie hingga membuat mereka berdua kehilangan orang tua mereka. Lalu, apakah kedua bocah ini bisa bertahan hidup di dunia yang kini sudah dipenuhi oleh para zombie? Wes rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula di tengah-tengah hutan belantara yang jauh dari pemukiman penduduk. Terlihat seorang bocah bernama Marco tinggal di sebuah bangunan tua, hanya berdua dengan ayahnya saja. Dan setiap hari mereka selalu menghabiskan waktu di dalam hutan tanpa pernah tahu apa yang terjadi pada umat manusia di luar sana. Sang ayah selalu memperingatkan Marco untuk tidak pergi terlalu jauh karena kondisi di luar sana sangatlah berbahaya. Namun seiring bertambahnya umur Marco, ia pun mulai penasaran jika ia pergi dan meninggalkan hutan, apakah ia bisa bertemu dengan seorang teman yang seumuran dengannya. Terkadang, Marco mencoba menggunakan waktu luangnya untuk mengamati air yang mengalir, lumut, serta hewan-hewan kecil yang ia temukan di sekitar sana. Tetapi saat Marco pergi terlalu jauh dari rumah, sang ayah tiba-tiba menghentikan dirinya sambil menyuruh Marco untuk tidak mengeluarkan suara, karena jika mereka terlalu berisik, maka sesuatu yang mengerikan akan menyerang mereka berdua. Seperti yang ada di dalam buku cerita bergambar, sang ayah selalu mengatakan pada Marco bahwa sekarang ini ia masih seperti anak daun yang selalu bergantung pada ranting pohon, sehingga ia harus menunggu setidaknya sampai ia cukup dewasa untuk pergi meninggalkan hutan yang selalu melindunginya dari hal-hal jahat, bersama dengan seorang peri cantik yang akan membawanya ke tempat yang lebih indah. Meski begitu, Marco yang masih sangat kecil itu cukup kesulitan untuk memahami apa yang dimaksud oleh ayahnya. Bahkan ia sering menganggap bahwa ayahnya adalah orang jahat karena ia tak pernah menunjukkan kasih sayang seperti yang dilakukan oleh si peri cantik pada anak daun yang ada di dalam buku bergambar miliknya. Suatu hari, ketika Marco sedang mengamati hewan-hewan kecil yang ada di dalam hutan, tiba-tiba ia mendengar ada suara aneh seperti suara robot, dan setelah ia mencoba mengikutinya, ternyata suara itu berasal dari sebuah mobil van tua yang letaknya cukup jauh dari rumah Marco. Marco pun mulai penasaran siapa sebenarnya orang yang bersuara seperti robot di dalam mobil van tua tersebut. Namun sayangnya Marco tak bisa menceritakan hal itu pada sang ayah karena jika ayahnya tahu bahwa ia pergi terlalu jauh dari rumah, maka ia pasti akan dimarahi lagi. Keesokan harinya, Marco mencoba memberanikan diri untuk mengecek apa yang sebenarnya ada di dalam mobil van tua itu. Dan saat ia melihat ada sebuah robot-robotan di dalamnya, Marco pun langsung masuk ke dalam van untuk mengambil robot itu tanpa tahu bahwa ternyata ada seseorang yang sedang mengawasinya dari balik kegelapan. Awalnya, Marco sempat ketakutan karena ia mengira bahwa orang itu berencana untuk menyakiti dirinya. Tetapi betapa terkejutnya Marco ketika ia tahu bahwa orang itu bukanlah orang jahat, melainkan seorang bocah yang seumuran dengannya. Bahkan anak itu juga mencoba mengajak Marco untuk memainkan mainan robot-robotan bersama-sama. Tampaknya Marco tak tahu bahwa bocah itu merupakan anak berkebutuhan khusus yang kurang bisa memahami apa maksud dari perkataan Marco. Namun saat Marco mengatakan tentang namanya, bocah itu pun membalas dengan mengatakan bahwa namanya adalah Miko. Dan karena mereka memiliki awalan nama yang sama, Marco akhirnya menjadikan Miko sebagai sahabatnya. Sebagai tanda persahabatan, Marco pun memberikan alat pemutar musik miliknya pada Miko, sementara Miko memberikan mainan robot-robotan miliknya pada Marco. Dan setelah itu, Marco berencana untuk segera kembali ke rumah sebelum sang ayah memarahi dirinya. Sayangnya, di tengah perjalanan, Marco tiba-tiba dihentikan oleh seorang wanita yang mengira bahwa Marco baru saja mencuri robot-robotan itu dari Miko. Tetapi ketika wanita itu tahu bahwa Marco tidaklah mencuri, melainkan Miko sendiri yang memberikan robot-robotan itu padanya, ia justru memberikan hadiah lain pada Marco dan ia juga memperbolehkan Marco untuk pergi dari sana. Tampaknya wanita itu bukanlah orang jahat karena sebelum ia pergi, Marco sempat melihat wanita itu memeluk Miko dengan penuh kasih sayang, yang mana hal itu membuat Marco akhirnya sadar bahwa sepertinya wanita itu merupakan ibu dari Miko.
Meski Marco sendiri kurang paham tentang arti dari kata ibu, karena selama ini ia tak pernah bertemu dengan ibunya. Tak lama kemudian, Marco tak ingin dimarahi oleh ayahnya sehingga ia pun terpaksa harus menyembunyikan mainan robot, serta mengeluarkan kacang-kacangan yang diberikan oleh ibu Miko dari plastik, agar terlihat seperti ia sendiri yang menemukan kacang tersebut, dan untungnya sang ayah tidak curiga padanya. Di saat Marco sedang membantu ayahnya mengumpulkan kayu, Marco penasaran bagaimana rasanya dipeluk oleh seseorang, yang mana hal itu membuat ia mencoba untuk memeluk ayahnya sendiri. Namun entah mengapa sang ayah justru melepaskan pelukan Marco tanpa mengatakan sepatah kata pun padanya. Keesokan harinya, Marco kembali bertemu dengan Miko untuk bermain bersama. Bahkan Marco mulai menganggap ibu Miko sebagai ibunya sendiri, karena perlakuan ibu Miko jauh lebih baik daripada yang dilakukan oleh ayahnya sendiri selama ini, meski mereka belum lama saling mengenal satu sama lain. Sejak kejadian itu, Marco mulai penasaran di manakah keberadaan ibunya sekarang, dan ketika ia mencoba bertanya pada sang ayah, apakah ia memiliki seorang ibu, sang ayah justru terdiam sambil menyuruh Marco untuk segera tidur. Lalu sang ayah diam-diam pergi ke belakang rumah dan membuka sebuah HP, di mana di sana Marco pun menyadari bahwa ayahnya kini sedang menangis. Seperti biasa, saat Marco dan ayahnya sedang mencari bahan makanan, tiba-tiba mereka mendengar ada suara tembakan dari kejauhan, sehingga sang ayah pun menyuruh Marco untuk segera kembali ke rumah, sementara ia berencana mengecek asal suara tersebut. Bukannya kembali, Marco yang penasaran diam-diam mencoba mengikuti ayahnya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di sana. Dan setelah Marco berhasil menemukan sang ayah, betapa terkejutnya Marco saat ia tahu bahwa ayahnya sengaja menembak ibu Miko hingga meninggal dunia, yang mana hal itu membuat Marco mengira bahwa ayahnya merupakan orang yang sangat jahat. Malamnya, entah mengapa, sang ayah mulai bersikap aneh seperti sedang ketakutan. Bahkan ia tiba-tiba saja marah sambil melemparkan semua barang yang ada di sana. Sementara Marco mencoba berpura-pura tidur agar ia tidak dimarahi oleh ayahnya. Tak lama kemudian, ketika sang ayah sedang tidur, Marco diam-diam mencoba mengambil HP milik ayahnya yang sebelumnya disimpan di dalam sebuah lemari penyimpanan. Dan setelah Marco membuka HP tersebut, ternyata di dalamnya ada sebuah rekaman yang berisi video tentang sang ayah yang sedang bermain bersama ibu Marco dan juga kakak perempuan Marco. Namun pada video lain, Marco melihat sang ibu yang terlihat ketakutan mencoba memberikan sebuah pesan pada Marco bahwa ia akan selalu menjaga dirinya, sebelum akhirnya terdengar suara tembakan dan video itu pun tiba-tiba saja berhenti, sehingga Marco mengira bahwa sang ayah telah menyakiti ibunya. Keesokan harinya, Marco diam-diam memborgol tangan sang ayah, lalu ia pun pergi dari rumah dan ia juga mengajak Miko untuk kabur bersama-sama. Tetapi sayangnya Miko menolak untuk pergi karena ia tak ingin meninggalkan ibunya begitu saja. Pada akhirnya, Marco pun mengatakan pada Miko bahwa ibunya kini telah meninggal dunia gara-gara diserang oleh ayahnya yang jahat. Bahkan Marco menganggap ayahnya sendiri sebagai monster, yang mana hal itu membuat Miko sangat sedih karena selama ini ia selalu menyayangi ibunya. Di sisi lain, setelah ayah Marco terbangun dari tidur, betapa terkejut dirinya saat ia tahu bahwa tangannya kini sudah diborgol dan ia juga tidak bisa menemukan keberadaan Marco, sehingga tanpa berlama-lama ia pun langsung mengambil senapan miliknya dan pergi untuk mencari keberadaan Marco. Singkat cerita, saat Marco mencoba mengajak Miko untuk pergi dari hutan tersebut, tiba-tiba beberapa orang dengan tingkah laku yang sangat aneh mulai mengejar mereka, yang mana hal itu membuat mereka berdua pun menjadi sangat ketakutan hingga mereka terpaksa bersembunyi di dalam sebuah mobil. Awalnya Marco mengira bahwa orang-orang itu merupakan orang jahat seperti ayahnya yang mencoba menyerang mereka berdua. Namun tak lama kemudian tiba-tiba terdengar suara tembakan dan ternyata suara itu berasal dari ayah Marco yang berhasil mengalahkan para orang aneh yang hendak menyakiti mereka. Setelah memastikan bahwa Marco baik-baik saja, sang ayah pun berencana membawa Marco untuk kembali ke rumah. Tetapi sayangnya Marco justru menolak sambil mengatakan bahwa ayahnya adalah orang jahat. Karena ia melihat sang ayah yang menyerang ibu Miko, bahkan ia juga melihat rekaman tentang ayahnya yang menyerang ibunya sendiri. Di sana, sang ayah berusaha meyakinkan Marco bahwa ia bukanlah orang jahat,
melainkan ia berusaha melindungi Marco dari para manusia yang kini telah berubah menjadi monster pemakan daging alias zombie yang ingin menyerang dan juga memakan mereka berdua. Untuk membuktikan bahwa dirinya bukanlah orang jahat, sang ayah akhirnya menyuruh Marco untuk tetap bersembunyi di sana, sementara ia berencana melawan para zombie yang tersisa demi menyelamatkan Miko yang masih tertinggal di dalam mobil. Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba salah satu zombie muncul dari belakang Marco dan ketika zombie itu mulai berjalan ke arah Marco, Marco pun terpaksa harus memberanikan diri untuk menembak zombie itu dengan menggunakan senjata yang diberikan oleh ayahnya hingga Marco berhasil mengalahkan zombie tersebut. Setelah mendengar suara tembakan, sang ayah pun segera kembali karena ia khawatir jika terjadi sesuatu pada Marco dan saat ia tahu bahwa Marco telah berhasil mengalahkan salah satu zombie, ia mengatakan bahwa Marco kini bukan lagi anak daun, melainkan ia sudah tumbuh menjadi daun dewasa yang siap untuk pergi dari hutan demi mencari peri cantik. Tampaknya sang ayah sempat terkena gigitan zombie saat ia hendak kembali untuk menyelamatkan Marco, sehingga ia akhirnya memutuskan untuk memborgol dirinya sendiri di sebuah kayu agar ia tak menyerang Marco setelah ia berubah menjadi zombie, karena ia sudah berjanji pada istrinya untuk menjaga Marco tak peduli apapun yang terjadi. Sebelum Marco pergi, sang ayah sempat menceritakan bahwa di dalam video yang ada di HP, ia bukanlah seorang pria jahat yang menyerang ibu dan kakak Marco, melainkan ia hendak menyelamatkan mereka berdua dari para penjahat yang menangkap mereka. Namun sayangnya ia gagal dan ia hanya bisa menyelamatkan Marco yang saat itu masih bayi. Sang ayah kemudian memberikan sebuah pelukan terakhir pada Marco, lalu ia menyuruh Marco untuk membawa Miko pergi ke suatu tempat bernama Lembah Batu, karena ada kemungkinan bahwa ibu dan kakak Marco masih hidup di sana, dan ia juga memperingatkan agar Marco tidak kembali lagi, karena hutan itu kini sudah berubah menjadi hutan yang sangat berbahaya yang dipenuhi oleh para zombie. Dengan perasaan yang sangat sedih, Marco berusaha sekuat tenaga untuk membawa Miko pergi dari sana dan mencari lembah batu seperti yang telah dikatakan oleh sang ayah, dan tak lama setelah itu tiba-tiba terdengar suara tembakan, yang mana hal itu menandakan bahwa sang ayah kini telah meninggal dunia. Kedua bocah itu pun mulai melakukan perjalanan panjang melewati hutan yang sangat lebat, dan jika hari mulai malam, mereka berdua bersembunyi di balik pohon, di mana di sana Marco mencoba menceritakan pada Miko tentang kisah anak daun yang ada di dalam buku bergambar miliknya. Di tengah perjalanan, Marco tampaknya tak kesulitan dalam mencari bahan-bahan makanan, apalagi ia sudah diajarkan oleh ayahnya cara bertahan hidup, bahkan sejak ia masih sangat kecil. Namun seperti bocah pada umumnya, terkadang mereka berdua juga sering bermain bersama-sama, karena selama ini mereka tak pernah tahu bagaimana rasanya memiliki seorang teman. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan selama beberapa hari, Marco dan Miko akhirnya berhasil keluar dari hutan, dan untuk pertama kalinya, Marco pun bisa melihat padang rumput yang sangat luas, yang mana hal itu membuat Marco mulai berpikir bahwa dunia di luar hutan ternyata sangatlah indah. Mereka berdua kemudian mencoba melanjutkan perjalanan dengan mengikuti jalur rel kereta api, hingga suatu hari mereka tak sengaja bertemu dengan seorang pria bertopi yang sedang duduk di pinggiran rel sambil memegang sebuah senjata. Untungnya, pria bertopi itu ternyata bukanlah orang jahat, melainkan seorang pria yang sangat baik. Bahkan saat Marco bertanya apakah pria itu memiliki makanan, karena ia dan Miko sedang kelaparan, pria bertopi itu langsung memberikan 2 buah apel pada mereka berdua. Di sana, si pria bertopi sempat bertanya dari mana mereka berasal dan kemana mereka hendak pergi, sehingga Marco pun menceritakan bahwa mereka berdua berasal dari hutan, dan mereka hendak pergi ke sebuah tempat bernama Lembah Batu, untuk mencari ibu dan kakak Marco yang mungkin masih hidup. Mendengar hal itu, si pria bertopi mengatakan bahwa ia sebenarnya tahu lokasi keberadaan Lembah Batu, namun sayangnya ia tak bisa mengantarkan Marco dan Miko ke sana, karena ia harus menjaga istri dan kedua anaknya yang kini sudah berubah menjadi zombie. Pada akhirnya, Marco dan Miko pun kembali melanjutkan perjalanan mengikuti jalur rel kereta api, seperti yang dikatakan oleh si pria bertopi sebelumnya. Dan ketika mereka tiba di salah satu stasiun, mereka berdua mencoba beristirahat di dalam salah satu kereta sambil memainkan tombol-tombol yang ada di sana. Tetapi Miko malah tak sengaja membunyikan klakson kereta yang ternyata masih berfungsi. Lalu saat mereka hendak masuk ke dalam salah satu gerbong lain,
Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan para zombie yang sedang terjebak di dalam gerbong tersebut. Dan ketika mereka mencoba kabur dari sana, mereka malah bertemu dengan dua orang pria bersenjata yang langsung membawa mereka pergi dengan menggunakan sebuah mobil. Singkat cerita, Marco dan Miko akhirnya dibawa ke markas para pria bersenjata dan di sana mereka bertemu dengan seorang pria botak berkacamata bernama Johnny yang juga merupakan pemimpin dari suatu kelompok pemberontak. Tanpa disadari, ternyata Johnny lebih tertarik dengan Miko yang memiliki kelainan fisik dan juga mental, sehingga Johnny menganggap bahwa Miko merupakan sosok manusia beruntung yang tak perlu mengkhawatirkan tentang kehancuran dunia akibat wabah virus mematikan yang telah membuat 90% manusia di bumi berubah menjadi zombie. Ia lalu berencana membawa Miko bersama kelompok mereka, dan karena Johnny tak terlalu peduli dengan Marco yang hanya sekedar bocah biasa, ia pun menyuruh salah satu anak buahnya untuk segera membereskan bocah itu sebelum mereka pergi menyerang markas pusat para tentara yang ada di tengah perkotaan. Anak buah Johnny, sebut saja Anton, ini langsung menghampiri Marco, tetapi sepertinya ia tak berniat untuk menyakiti Marco, melainkan ia datang untuk mengobrol sambil menanyakan dari mana Marco berasal dan di mana kedua orang tua mereka, karena tak mungkin kedua bocah ini bisa selamat begitu saja di dunia yang kini sudah dipenuhi oleh para zombie mematikan. Marco kemudian menceritakan bahwa ia dan Miko telah kehilangan kedua orang tua mereka akibat serangan dari para zombie, sehingga kini mereka harus mencari si peri cantik yang tak lain adalah ibu Marco di sebuah tempat bernama Lembah Batu seperti yang dikatakan oleh ayahnya. Di sisi lain, Johnny mencoba menghubungi para anak buahnya sambil mengatakan bahwa besok mereka akan melakukan rencana besar mereka, yaitu menyerang markas para tentara dan mengambil alih seluruh fasilitas yang ada di sana, termasuk fasilitas laboratorium, karena ia berencana menjadikan tempat itu sebagai markas baru mereka. Malamnya, saat semua orang sedang tidur, entah mengapa tiba-tiba Anton membangunkan Marco, lalu ia menyuruh Marco untuk segera pergi dari sana bersama dengan Miko, karena jika mereka berdua tak segera pergi, ada kemungkinan bahwa Johnny akan menyakiti mereka berdua. Mendengar hal itu, tanpa berlama-lama, Marco langsung menjemput Miko dan mengajaknya untuk kabur. Namun sayangnya setelah Marco dan Miko kabur, Johnny ternyata tahu bahwa orang yang membebaskan kedua bocah itu ternyata adalah Anton, sehingga pada akhirnya ia pun terpaksa membereskan Anton, lalu ia mengajak anak buahnya untuk mencari keberadaan Miko. Singkat cerita, ketika Miko mengatakan bahwa dirinya haus, Marco pun menyuruh Miko untuk menunggu di sana, sementara ia mencoba masuk ke dalam sebuah apartemen kosong sendirian untuk mencari beberapa persediaan makanan dan juga minuman. Tak hanya itu, Marco juga berhasil menemukan beberapa baju dan sepatu baru yang ukurannya cocok dengan tubuhnya. Lalu saat ia hendak memanggil Miko, tanpa disadari, ternyata Johnny dan beberapa anak buahnya sudah ada di depan apartemen. Bahkan mereka juga berhasil menangkap Miko. Tampaknya Johnny berencana menyakiti Miko karena ia sudah terlanjur kesal pada para bocah yang sudah mempermainkan dirinya. Tetapi di saat yang bersamaan, tiba-tiba beberapa tentara datang dan langsung menembaki kelompok Johnny, hingga Johnny dan anak buahnya pun meninggal dunia, sementara Miko berhasil selamat dari kejadian itu. Awalnya, para tentara itu tak berniat untuk menyakiti Miko, namun ketika salah satu tentara menyadari keberadaan Marco dan hendak menghampirinya, entah mengapa Miko malah menodongkan senjata ke arah para tentara, yang mana hal itu justru membuat si tentara kaget, dan ia pun tak sengaja menembak Miko. Melihat hal itu, para tentara akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana karena tugas mereka sebenarnya hanyalah untuk memburu kelompok Johnny, dan karena Marco kini sudah tidak punya siapa-siapa lagi, ia pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Lembah Batu, meski ia tak tahu di mana tempat itu berada. Selama berhari-hari, Marco mencoba mengikuti jalan berharap ia bisa menemukan Lembah Batu, namun terkadang ia teringat kembali dengan kenangan masa lalu saat ia bermain robot dan kejar-kejaran bersama Miko, yang mana hal itu justru membuat Marco menjadi semakin sedih, bahkan ia juga mulai merasa kesepian. Suatu hari, Marco tiba-tiba merasa putus asa dan mulai menganggap bahwa ibu peri sepertinya hanyalah kebohongan saja. Tetapi saat ia kembali melanjutkan perjalanan, ia akhirnya berhasil menemukan sebuah perkotaan berisi banyak sekali gedung yang mirip seperti Lembah Batu yang diceritakan oleh sang ayah.
Sejak Marco masih kecil, ia tak pernah sekalipun meninggalkan hutan sehingga ketika ia melihat ada banyak bangunan tinggi yang berjejer-jejer, Marco pun sempat merasa takjub namun terkadang ia juga merasa takut. Karena selama melewati perkotaan tersebut, Marco tak pernah bisa menemukan manusia normal yang belum berubah menjadi zombie. Setelah Marco berhasil melewati kota yang dipenuhi oleh ribuan zombie, ia akhirnya menemukan sebuah rumah sakit bertanda huruf H seperti yang ada di dalam foto milik ibunya, dan tanpa berlama-lama Marco pun segera masuk ke dalam gedung itu berharap ia bisa bertemu dengan ibunya lagi. Dengan berhati-hati, Marco mulai mengecek setiap ruangan yang ada di sana satu persatu hingga ia menemukan ada sosok wanita yang menggunakan baju putih. Lalu saat Marco mencoba memeluk wanita itu, tanpa disadari, wanita itu malah menggigit tangan Marco karena ia ternyata sudah berubah menjadi zombie. Hal itu membuat Marco sangat sedih karena ia tak menyangka bahwa ibunya kini sudah berubah menjadi zombie jahat. Yang mana hal itu membuat Marco teringat kembali dengan sosok sang ayah yang selama ini sudah membesarkan serta melindungi dirinya dari serangan para zombie. Tampaknya Marco mulai sadar alasan mengapa sang ayah selalu memarahi dirinya jika ia pergi terlalu jauh dari rumah, yaitu karena Marco belum cukup dewasa untuk bisa melindungi dirinya sendiri dari serangan para zombie. Namun sepertinya semua itu hanyalah sia-sia saja karena sekarang Marco sudah kehilangan orang-orang yang ia sayangi. Entah sejauh mana Marco pergi, ia sepertinya tak akan pernah bisa bertemu dengan sosok ibu peri cantik seperti yang ada di dalam buku bergambar miliknya. Karena kemungkinan besar ibu dan juga kakak Marco kini sudah meninggal atau mungkin sudah berubah menjadi zombie, sehingga Marco pun menjadi putus asa dan tak peduli lagi dengan hidupnya. Lalu saat Marco melihat ada banyak sekali zombie yang hendak menyerang dirinya, ia pun hanya bisa pasrah sambil mendengarkan lagu untuk yang terakhir kalinya. Tetapi setelah Marco membuka mata, entah mengapa tiba-tiba para zombie itu kini sudah tidak ada lagi. Lalu ia pun melihat sosok tentara yang ia anggap sebagai ibu peri yang muncul dari balik cahaya. Tentara wanita itu kemudian mulai menghampiri Marco sambil mengatakan bahwa Marco sangat mirip dengan putranya yang kini sudah meninggal dunia. Namun sayangnya si tentara wanita itu tak bisa menyelamatkan Marco karena ia kini sudah tergigit oleh zombie. Tanpa disadari, tiba-tiba Marco langsung memeluk si tentara wanita bernama Letnan Jen tersebut. Dan saat Jen menyadari bahwa Marco ternyata memiliki tanda seperti huruf M di tangannya, ia langsung memerintahkan para anak buahnya untuk membawa Marco ke markas karena tanda itu bukanlah tanda untuk nama Marco, melainkan tanda bagi anak-anak spesial yang memiliki kekebalan terhadap wabah virus zombie. Di sana, Marco bertanya apakah Jen merupakan ibu peri cantik yang akan menyelamatkan anak daun seperti dirinya, dan setelah Jen menjawab bahwa ia akan membawa Marco ke tempat yang indah, Marco pun sangat bahagia karena ia akhirnya berhasil menemukan ibu peri cantik yang sudah ia cari selama ini. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.